Marno kalau mau syuting nggak apa-apa Pak Marno. Pak Marno, kalau mau syuting dulu nggak apa-apa. Mau syuting dulu nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Ini ya. Ya sudah mendengar, kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi, dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu, masih di awal bulan, tepatnya 2 Juni 2022. Kami akan hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat untuk membahas satu tema yang tadi pagi sudah kami kupas di Warta Pagi, yakni terkait geliat sepak bola usia dini di Kabupaten Sragen pasca pandemi. Satu tema besar ini sengaja kami angkat karena memang beberapa saat yang lalu Sragen, terutama SSB Indonesia Muda IM ini sukses untuk menggelar salah satu turnamen yang cukup besar yang melibatkan 32 SSB di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini adalah satu tema yang sengaja kami kupas untuk membangkitkan euforia karena sempat vakum hampir 2 tahun tiarap, tidak ada aktivitas, dan ini adalah geliat pertama yang dilakukan oleh Sragen untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain usia dini. Nah pendengar, saya Dwi Puryono, tidak sendiri, ada pengarah acara Matius Hendano, di posisi produser pelaksana adalah Indah Wulandari, dan eksekutif produser adalah Wiwit Wida. Nah, siaran ini juga bisa Anda akses di posisi 101 FM, atau Anda yang berada di luar area Solo Raya, Anda bisa klik streaming rri.co.id atau menggunakan aplikasi RRI Playgo. Nah pendengar, pagi hari ini saya sangat senang karena kedatangan tamu-tamu jauh dari Sragen yang memang sudah hadir di studio program 1 RRI Surakarta. Nah kita akan mencoba mendiskusikan ini. Yang pertama adalah pembina IM Indonesia Muda Sragen, Pak Hartono. Ya, selamat pagi Pak Hartono. Selamat pagi. Baik. Semangat Pak Hartono ya. Semangat. Oke, baik. Terima kasih Pak Hartono. Mungkin agak dekat mic-nya biar suara Pak Hartono lebih jelas. Oke. Ya Pak Hartono cukup luar biasa. Saya senang ini kedatangan Pak Hartono. Pak Hartono dulu masih ingat nggak tahun berapa dulu pernah hadir di sini Pak? Kita undang Awal 2000, tahun 2000. Oh, udah lama sekali ya. Dan sekarang posisinya Pak Hartono pun tidak berubah, masih tetap semangat, itu yang saya suka itu. Ya kemudian narasumber kedua, saya juga menghadirkan Ketua Harian ASKAD PSSI Kabupaten Sragen, Pak Untung Darmadi. Selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi. Oh, ini semangat ini langsung. Sehat Pak Untung ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga Mas Mulyadi, ini adalah pelatih dari Macan Kemayoran SSB. Iya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Om Dwi. Luar biasa ya. Ya, sehat Mas Mul ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, saya ingin tanya nanti kok Macan Kemayoran sih? Iya. Coba sedikit. Kenapa Macan Kemayoran? Kalau identik Macan Kemayoran biasanya Persija nih Mas Mul. Iya, ya. Itu berawal dari Aris Sudarto, nama Aris Sudarto. Aris Gitu ya. Sudarto itu alumni IM juga. Oh, gitu. Jadi di situ kita mengangkat
pakai nama Macan Kemayoran. Jadi tidak lepas dari IM juga. Baik, baik. Iya. Terima kasih Mas. Iya. Satu lagi pengamat ini, kita tampakkan saya pengamat ini, Pak Sumarno. Wah, pengamat dan juga pemerhati dari sahabat saya. Pak Marno, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Wah, kalau salam olahraga ini jawabnya harus jaya begitu ya. Sehat Pak Marno ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Sragen untuk bisa hadir di studio program RRC Surakarta ya, program 1. Nah, saya ke Pak Artono dulu. Pak Artono, mungkin bisa deket mic Pak Artono biar suara Pak Artono lebih menggema gitu ya. Ya, sementara Pak Artono ini, wah ini semangatnya yang luar biasa. Tidak terasa Pak Artono, usia IM ini sudah 43 tahun, betul ya Pak? Betul. 43 tahun Pak Artono tidak tergoyahkan, tetap eksis untuk membina pemain-pemain sepak bola usia dini. Mungkin sebagai tahap awal Pak Artono, bagaimana sih perkembangan dari tahun ke tahun ya sepak bola usia dini, termasuk kemarin yang baru saja sukses ya, sukses besar untuk menggelar satu event IM Cup sekaligus hari ulang tahun Pemkab Sragen. Pak Artono, monggo. Di Sragen perkembangannya sangat pesat. Bahkan SSB itu tidak hanya di kota, tapi bahkan sampai ke desa-desa. Ya. Bahkan di beberapa tempat itu lapangannya direhab sehingga cukup layak untuk latihan atau pertandingan. Itu ya. Jadi banyak lapangan, Pak. Banyak lapangan yang direhab oleh lurahnya karena dengan adanya dana desa itu mereka memperhatikan pembinaan olahraga khususnya sepak bola di daerah-daerah. Nah, Pak Hartono, apa yang membuat Pak Hartono ini seolah tidak tergoyahkan ya Pak Hartono ya, sudah 43 tahun membina IM, masih tetap eksis saat ini. Kalau orang dengar IM itu kan pasti luar biasa pasti IM itu kan, Pak Hartono. Demikian. Saya itu dulu bukan warga Sragen asli, tapi saya dari Solo. Nah, itu dia yang membuat pendatang kenapa kok komit begitu besar luar biasa Pak Hartono. Kebetulan saya punya usaha di Sragen. Nah, saya pada saat itu melihat perkembangan sepak bola di Sragen itu kurang baik ya. Artinya dalam artian setiap saya melihat pertandingan Sragen dengan klub Solo itu hampir selalu kalah. Saya kemudian bagaimana caranya supaya Sragen itu bisa eksis. Pada saat itu saya hanya nemu di ex Kadinai Surakarta saja. Iya. Tetapi dengan perkembangannya itu ternyata potensi anak-anak Sragen ini cukup bagus. Sehingga menambah semangat saya untuk bagaimana bisa menelurkan atlet berprestasi dari anak-anak Sragen. Pak Hartono bisa memberikan contoh Pak Hartono. Kontribusi sudah banyak pemain-pemain yang dilahirkan dari Sragen. Tidak hanya sepak bola sebetulnya. Itu kalau untuk sepak bola itu termasuk Aris Indarto yang dari Sragen. Yeah. Itu bisa menjadi kapten Persija, itu luar biasa. Jadi anak desa bisa menjadi kapten di ibu kota negara. Itu satu kebanggaan. Kemudian juga Sragen itu menelurkan 2 wasit FIFA. Yang satu saudara Daryanto, yang kebetulan dulu dari Angkatan Udara. Kemudian yang sekarang masih aktif itu saudara Maulana, itu tugasnya di Semarang, itu juga wasit FIFA. Kemudian anak-anak yang generasi berikutnya itu juga banyak. Jadi bahkan mereka-mereka yang dari alumni anak Sragen itu bisa berprestasi tidak hanya di bidang olahraga. Di kemiliteran misalnya itu ada saudara Perwadi itu sudah bintang 1, jadi Brigjen Marinir. Kemudian ada juga yang di kepolisian itu mereka dari anak Sragen bisa menjadi ketua Persibas Banyumas, kemudian sekarang jabatannya adalah ketua ASKAP Banyumas, saudara Sutarno. Dan sekaligus dia sebagai anggota Polri yang bertugas di SPN Purwokerto.
Oke. Pak Hartono baru saja sukses ya menggelar turnamen IM Cup gitu ya, Pak Hartono. Ini digelar setiap tahun untuk apa namanya ya, memperingati hari ulang tahun IM atau hanya temporer ya di saat-saat tertentu saja nih Pak Hartono. Kita menyelenggarakan yang event tingkat, kalau yang pertama itu tahun sebelum pandemi itu, bahkan itu saya anggap nasional karena ada tim yang dari luar Jawa. Ya. Tapi karena mungkin masih ada sisa-sisa pandemi ini, kemudian yang luar Jawa tidak ikut. Tapi kemarin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian sebetulnya Jawa Barat ada yang mau ikut, Ya. tetapi karena masih kesulitan habis Lebaran itu, sehingga yang dari Jawa Barat dibatalkan. Prinsipnya kami ini Indonesia Muda Sragen khususnya itu tidak hanya untuk kepentingan IM sendiri, Ya. tapi kita lebih ke nasional. Kalau bisa dari atlet-atlet yang berlatih itu tidak cukup puas dengan apa yang sampai sekarang, tapi kelanjutannya. Sehingga tujuan saya untuk istilahnya membantu menelurkan atlet-atlet berbakat itu dimulai dari tingkat usia dini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah SSB ini kan cukup banyak nih Pak Hartono ya. Selain IM kan masih ada SSB yang lain. Nah, sejauh ini IM masih tetap komit ya Pak Hartono, artinya masih tetap welcome terhadap pemain-pemain orang tua yang mempunyai talenta putra-putrinya atau cucu-cucunya Pak Hartono. Betul. Bahkan ada pemain yang sekarang ini ada yang cucunya dulu mantan pemain IM, ada yang anaknya, sehingga apa ya, keinginan untuk selalu meneruskan mencetak atlet-atlet yang berprestasi itu cukup bisa kita harapkan. Gitu ya. Oke, artinya cukup tetap eksis ya. Walaupun banyak SSB yang lain ya. Namun IM pun masih tetap komit untuk membina pemain-pemain usia dini nih Pak Hartono ya. Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Untung Darmadi selaku Ketua Harian. Pak Untung. Ya, siap. Ya, Pak Untung, sejauh ini bagaimana Pak Untung kerjasama ya dengan SSB di Sragen ini, termasuk dengan IM yang sudah memiliki cukup usia ya, 43 tahun Pak Untung di atas saya ini masih tetap eksis. Gimana arti jalin komunikasi antara ASKAP dan juga IM termasuk SSB yang lain Pak Untung? Ya, terima kasih. Yang pertama, ini sebagai data yang real bahwa SSB di Sragen itu ada 42. Wah, 42 Itu ini. yang terdaftar. Yang Tapi terdaftar ya Pak? yang aktif adalah di 30-an SSB. Ya. Dan itu merata seluruh kecamatan, 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Hanya satu kecamatan yang tidak ada, itu Kecamatan Ngerampal. Karena Ngerampal berdekatan dengan SSBM, macam Kemayoran, Okay. KFC, jadi dia tidak ada yang membuka SSB itu karena anak-anaknya sudah ke Sragen. Kemudian hubungan antara ASKAP dengan SSB itu sangat dekat, terutama saya sendiri. Saya itu sampai dijuluki sama pelatih-pelatih bahwa penilik SSB. Oh iya, penilik SSB gitu. Karena setiap kegiatan bola, apapun kegiatannya, saya puter, saya kontrol. Turnamen, ada kemarin saya 2 tempat turnamen open di Pongsari, kemudian turnamen di Sambirjo Plupo, dua-duanya di Plupo itu. Di Plupo itu ada turnamen antar RT, karena kepala desanya itu gila bola. Itu turnamen antar RT itu penuh penontonnya, penuh sekali. Dan kegiatan SSB kemarin, IM itu sukses karena apa? Ketertarikannya peserta SSB bahwa penyelenggarannya diadakan di stadion Taruna, bahwa stadion fasilitasnya ya lapangannya halus, kemudian untuk
MCK-nya juga lengkap, ada tribunnya. Jadi nikmat sekali para wali murid itu untuk melihat anak-anaknya bertanding. Dan itu antusias. Di mana tempatnya? Di stadion. Wah, pasti stadion Taruna. Itu stadionnya lumayan untuk layak untuk Liga 2 itu. Nah, kalau lapangan Pak Untung, ini apakah semua SSB punya home base gitu? Punya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hartono, sekarang terutama lapangan yang ada di sebelah utara Bengawan itu lapangannya direhab melalui dana desa. Ada seorang kepala desa juga mantan pelatih M, Pak Roso, itu dilakukan rehab lapangan itu sampai habis 300 juta dana desa, tapi bertahap. Lapangannya yang dulu padas-padas sekarang sudah halus. Di Serogo ada lapangan halus, Kali Kopo, Pongsari, Nenalas, Lembar Padas, lapangan-lapangan di sana sekarang halus-halus. Jadi itu mendukung ketertarikan anak untuk berlatih sepak bola. Jadi hampir semua desa punya lapangan ya? Punya. Nah, rata-rata yang di utara Bengawan udah halus-halus. Kalau untuk event-event lokal gitu Pak, yang melibatkan SSB Sragen ini di masa pandemi sudah sering dilakukan? Habis kemarin ada di sana ada namanya komunitas SSB. Jadi ada khusus SSB itu membuat komunitas dan dia menyelenggarakan kemarin Liga SSB usia 11 tahun gitu di Sragen. Baru saja kemarin selesai ini. Setelah itu IM mengadakan baru IM Cup kemarin ya? Ya, itu sebelumnya ada Liga SSB Sragen. Oke, baik, luar biasa dari event-event untuk SSB ya? Iya, bergairah sekali. Oke. Salah satu SSB adalah Macan Kemayoran. Saya ke Mas Mulyadi selaku pelatih. Siap. Macan Kemayoran loh, Bang. Ini namanya sangar ini. Kemarin saya tanya dulu deh, kemarin ranking berapa kemarin di IMK ini? Kemarin digagal di penyisian. Kalah selisih 1. Gitu ya? Iya. Jadi nggak sampai ke babak kedua ya? Tidak. Babak kedua. Ini sejak kapan nih Mas? IM? Macan Kemayoran? Macan Kemayoran udah berdiri 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Jadi itu awalnya beranjak dari sejarah juga IM juga. Kembali ke IM lagi. Jadi Om Hartono ini seorang tokoh yang membuat pemain, bukan klub, bukan tim, tapi membuat pemain. Iya. Untuk diarahkan ke klub-klub yang besar itu. Aris Darto juga alumni juga di Salatiga, itu atas bimbingan juga Om Hartono juga. Kita pakai nama Macan Kemayoran itu tidak lepas dari IM karena saat itu menjabat di Kapten Persija saat itu. Iya. Jadi semuanya tidak lepas dari IM. Biasanya di mana nih Mas? Ini di lapangan Plumbungan. Plumbungan ya? Dari stadion arah ke timur 1 kilo. Oh, berarti kota masih? Masih kota. Kota Sragen ya? Iya. Oke. Anak-anaknya, anak didiknya banyak? Anak didik ada 4 kelas. Ya, ada 4 kelas. 4 kelas ya? Iya, dari kelompok umur itu. Ada kira-kira berapa Mas Moli? Perkiraan ada 60. 60 ya? Siswa ya. Itu paling dini usia berapa ya? Paling dini usia 8 tahun ada. Oh iya? Iya, 8 tahun. Kelas 1 SD ada. Kelas 1 SD ya? Enggak. Artinya kalau misalkan ada bapak atau pendengar ya yang mendengarkan acara ini ya kebetulan berada di Sragen karena siaran ini juga bisa didengar di seluruh kabupaten ya di wilayah Solo Raya ini. Ini kalau suatu saat ya katakan kepengen memasukkan cucu-cucunya bisa atau putra-putrinya? Bisa. Masih ada. Bisa. Putra. Setiap saat welcome. Welcome, ya. Tidak ada semacam tahun ajaran begitu seperti sekolah enggak? Tidak. Namanya anak dan orang tua. Kalau orang tua mengikuti anak gitu ya. Kalau meskipun ada siswa TK juga ada. TK, tapi masih masa bergembira. Kalau untuk kategori KU yang paling tinggi usia berapa di ada SSB? SMA kelas 3. SMA kelas 3 juga ada. Oke. Nah, saya tanya kemarin prestasi terakhir sebelum kemarin kalah di babak penyisian sudah pernah adakah satu hasil yang dicapai oleh Macan Kemayoran? Hasil kemarin sebelum Lebaran itu di Jamus. Di Jamus? Ya, di Jamus Karanganyar juga itu juara 2. Oh iya. Itu Juara. yang KU berapa itu? KU 11 tahun. 11 tahun. Iya, Ya? 11 tahun. Oke. Itu kalah sama Karanganyar juga. Ya. Karanganyar juga banyak gitu ya. Banyak itu dari Jawa Bali juga itu. Oh iya. Iya. Oke, baik.
Ya, tahan dulu. Saya ke Pak Marno nih, biar ada kesempatan bicara. Pengamat ini Pak Marno sekarang. Saya tuh tertarik di Facebooknya itu ya. Facebooknya yang pas turnamen IM Cup itu, wah ada reporter ini di Facebook ini. Ya ngajari kan Mas Edi. Ingat di Cilacap kan? Pak Marno ini ternyata bertalenta juga ini, maunya ingin saya jadi reporter ini. Nah Pak Marno, gimana Pak Marno? Melihat geliat yang cukup luar biasa, animo SSB ternyata di Seragen ini potensinya luar biasa, Pak Marno. Baik, Mas Edwin. Untuk season yang pertama ini kami akan menyoroti eksistensi dan peranan SSB Betul. secara umum maupun secara edukasi. Secara edukasi bahwa SSB itu kan sebuah lembaga sekolah sepak bola. Ya. Nah, di situ pasti ada unsur-unsur pendidikan yang ditanamkan kepada siswa SSB. Artinya bahwa SSB itu juga berperan untuk membentuk karakter anak bangsa lewat sepak bola. Nah, karena di sana ada 2 kecerdasan dari 5 kecerdasan yang ada, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional anak-anak ini bisa diaplikasikan lewat olahraga sepak bola dengan secara positif. Ya. Kemudian untuk kecerdasan sosial ini juga mendidik anak-anak SSB bisa selalu berinteraksi